Pusaka Jawa, Mas Gege sudah menayu. Coba kita bahas. Silakan Mas Gege. Oke, dari biasa diawali dari energi dulu ya. Energi untuk keris ini memang warnanya kan merah. Warna merah. Merahnya tapi nggak terlalu terang merahnya gitu. Merah-merah semu ke oren-orenan gitu. Berarti kayak kewibawaan biasanya. Hampir. Bisa. Harusnya saya jangan ngomong dulu. Nah, terus di luar kewibawaan sebetulnya isinya tuh balik lagi untuk keselamatan, yaitu fungsinya dulu untuk keselamatan. Terus namanya misal maling gitu kan, malingnya nggak bisa keluar. Alhamdulillah gitu. Simpen. Terus malingnya dari situlah ya tadi ya, maling nggak bisa lepas. Untuk pengobatan juga bisa sebetulnya. Untuk pengobatan bisa, caranya adalah nanti. Terus untuk isinya orang gede tapi bukan tinggi tapi badannya yang gede, sterek, lemu, depa, iya kayak gitu. Jadi pakai apa ini kayak besi di kepala gitu, kayak kuncup. Mahkota. Tapi bukan, itu kan mahkota kayak gitu ya. Itu kayak mangkok tapi anak pucuknya gitu. Iya tahu, iya mahkota yang begini bulat, gitu tahu. Namanya cokropalon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas O di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, di antara nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau serta mendapatkan perlindungan ya. Syafaat termasuk satu keberkahan bagi umat Islam, karena ketika kita kesusahan di padang mahsyar nanti hanya Rasulullah SAW memberikan syafaat uzma, syafaat yang besar. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topar, longsor, gempa bumi, musibah gunung meletus, musibah ekonomi, musibah penyakit, musibah rumah tangga. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan serta mendapatkan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rizkinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman Hadetolan, sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini masih dengan Mas Gege bintang tamunya, yaitu kalau bicara dengan Mas Gege berarti kita akan membahas tentang sisi esoterik atau sisi tuah dari pusaka yang ada di sini yang akan kita babar seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya akan membabar satu bilah pusaka ini. Pusaka ini saya dapat dari salah seorang yang ada di Solo, kayaknya Solo ya. Kebetulan ini beliau lagi membutuhkan uang untuk anaknya. Kadang orang tua itu kalah dengan kebutuhan. Anaknya mau beli susu seperti itu. Seperti itu. Jadi ya, Mas O, saya punya kayak gini, kemudian ini pegangan saya, tapi demi anak saya lebih cocoknya ke Mas O. Oke, terus bagaimana? Akhirnya deal, dikirimlah barang ini. Nah, sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita buka bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah nyandang sahabat Pusaka Jawa, artinya ini warongkonya sandang walikat. Ukirannya pun bagus, halus. Begitu saya dilihat ukirannya aja saya sudah senang. Ya biasanya kan masuk orang kan yang asal dari kampung. Kalau ini memang sudah terawat dan ini. Nah, ini bilah pusakanya sahabat Pusaka Jawa ini istimewa. Saya bilang istimewa. Bilahnya sepuh ya. Selorok besinya hijau banget. Ini kalau lihat aslinya bisa hijau. Ya, hijau teletong, hijau tai kebo selorok besinya. Iya, teletong. Kemudian secara garap besinya, pamornya ini tidak nerjang bilah. Artinya ini keris yang bagus. Tidak nerjang landep di sini, ya. Kemudian pamornya juga ini pamornya full pedaringan kebak sampai ke gonjo. Gonjonya juga kalau kita lihat secara seksama
ini juga pamornya pamor Pedaringan Kebak juga. Jadi antara Gonjo dengan Bilah itu sama. Ini boleh dikatakan kalau orang bilang pamor Asihan bisa masuk karena dari atas ke bawah pun sama seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas kepada Mas Gegeh ya. Silakan Mas Gegeh tangguh ditayuh bahasanya. Esoterinya apa? Apakah bentuknya energi, aura, atau ada makhluk yang lain yang menempati. Nah, saya akan menjelaskan jenis pusakanya. Jenis pusakanya itu adalah ikutep. Ini sama saja dengan betok brojol. Tapi ini kalau saya lihat tangguhnya tangguh Tuban. Sahabat Pusaka Jawa, dari garapnya ini tangguh Tuban. Dan tangguh Tuban tergolong tangguh yang banyak. Tuban tergolong kerajaan yang tua. Sahabat Pusaka Jawa, Majapahit pun sudah ada Tuban pada zaman kerajaan Majapahit. Tuban sekarang umurnya berapa sih? Hampir 700 tahun lebih kayaknya. Tuban, kota Tuban itu hampir 700 tahun lebih. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bahas tentang tadi pamor yang tidak nerjang landep, itu adalah tergolong pamor-pamor yang biasanya garapnya garap istimewa. Artinya untuk para kolektor maupun para pecinta tosan aji yang sudah paham pasti akan mencari pamor yang tidak nerjang landep. Walaupun ada banyak pamor-pamor miring kalau bisa. Biasanya kenapa ada pamor dulunya tidak nerjang landep, tapi karena korosi akhirnya pamornya sampai nyerang ke landep seperti itu. Dan ada yang seperti ini yang masih utuh, artinya bilanya berarti ini terawat. Jadi dari dulu dipegang oleh orang yang paham dengan pusaka. Jadi jangan sampai nggak mungkin ada pusaka yang lama tapi tidak ada ini. Nah, ini juga sepuh tapi terawat, jadi sehingga bilahnya, landepnya itu tidak nyerang ke pamor. Dan kita lihat tadi pamornya full seperti semen yang ditumpahkan, yaitu ciri-ciri dari pamor Pedaringan Kebak. Dan yang istimewa lagi, sampai ke Gonjo pun pamor Pedaringan Kebaknya nyatu. Artinya ada kuat sekali doa dari Sang Empu yang disematkan dalam bilah pusaka tersebut. Pedaringan Kebak adalah makna simboliknya adalah kemapanan secara materi. Pedaringan itu tempat untuk beras, Kebak itu penuh. Jadi uang kita, ATM kita, tabungan kita tidak pernah berkurang. Makanya dibilang Pedaringan Kebak. Tuah atau angsa dari Pedaringan Kebak itu adalah agar si pemilik pamor Pedaringan Kebak itu tidak kekurangan secara materi. Dia dimudahkan dalam mencari rezeki, juga diberikan ketentraman dalam hidupnya. Dan konon katanya juga Pedaringan Kebak mempunyai satu fungsi lain, yaitu untuk proteksi, untuk melindungi pemiliknya dari hal-hal yang negatif. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tadi seloroknya warna hijau, ya, selorok itu warna antara besi dan pamor. Ya, di situ akan kelihatan ada yang warna biru. Kalau ini kayak telur-telur tebo, kayak telur asin. Hijaunya hijau kayak telur asin seperti itu. Ya, saya juga senang lihat pusaka ini, benar-benar bagus. Menurut saya bagus, benar-benar bagus. Artinya layak untuk koleksi. Kalau untuk para kolektor pun layak. Dan ini juga simple, sahabat Pusaka Jawa, tidak begitu panjang, artinya di bawah-bawah pun masih pantas ditaruh di tas. Kalaupun untuk kumpulan bertemu dengan teman-teman, kemudian dikeluarkan pusaka ini walaupun kecil, mesti wong pada seneng. Saya juga seneng. Menurut saya ini belum tanya sama ahlinya. Menurut saya ini pusaka ini adem. Menurut saya dipegang saya itu kayaknya nyes, cocok gitu loh. Tapi nggak tahu, nanti kadang kan orang punya persepsi atau pendapat beda-beda seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang betok brojol, ya kita bicara tentang betok brojol. Betok sendiri kan adalah dapur keris yang sangat lama, karena pada zaman Buddha itu sudah sebelum adanya keris luk, itu betok sudah diciptakan dulu. Dapurnya sederhana. Brojol sendiri mempunyai makna filosofi adalah brojoli atau mempermudah sesuatu untuk keluar. Artinya kalau orang dulu bilang adalah untuk melahirkan, sebenarnya tidak untuk melahirkan, agar kita dimudahkan dalam setiap hal, entah itu masalah kehidupan pribadi ataupun yang lain dalam mengarungi kehidupan ini. Jadi kenapa dapur brojol itu banyak sekali ditemui, karena itu termasuk
kebutuhan pokok yang akan dihadapi manusia setiap hari. Semoga kita ketika menghadapi masalah kita dimudahkan. Itu makna filosofi dari brojol. Dan brojol juga mempunyai banyak tuah sekali. Apalagi brojol-brojol yang sangat sepuh. Itu bisa untuk menghalau tanaman, hama tanaman, untuk kesuburan, untuk penyembuhan penyakit, untuk melahirkan dan lain-lain. Ya, oke, sahabat Pusaka Jawa, Mas Gege sudah menayu. Coba kita bahas, silakan Mas Gege. Oke, dari biasa diawali dari energi dulu ya. Energi untuk keris ini memang warnanya kan merah. Warna merah. Merahnya tapi nggak terlalu terang merahnya gitu. Merah-merah semu ke oren-orenan gitu. Berarti kayak kewibawaan biasanya. Hampir. Bisa. Harusnya saya jangan ngomong dulu. Nah, terus di luar kewibawaan sebetulnya isinya. Isinya tuh balik lagi untuk keselamatan, yaitu fungsinya dulu untuk keselamatan. Terus namanya misal maling gitu kan. Malingnya nggak bisa keluar. Alhamdulillah. Gitu. Simpen. Terus malingnya dari situlah ya tadi ya. Maling nggak bisa lepas. Untuk pengobatan juga bisa sebetulnya. Untuk pengobatan bisa. Caranya? Adalah nanti. Oke. Terus untuk isinya orang gede tapi bukan tinggi tapi badannya yang gede, sterek, lemu. Oh, depa. Iya kayak gitu. Jadi pakai apa ini kayak besi di kepala gitu, kayak kuncup. Oh, mahkota. Tapi bukan, itu kan mahkota kayak gitu ya. Itu kayak mangkok tapi anak pucuknya gitu. Iya, tahu. Iya, mahkota yang begini bulat, iya, gitu tahu. Namanya cokropalon. Dari Singosari. Alhamdulillah. Tua. Tapi nggak tahu agamanya apa, saya nggak tahu. Harus ditanya masalah agama nggak jawab. Iya. Mungkin biasanya kayak gitu agamanya Budi. Iya. Biasanya. Gitu. Agama Buddha. Budi. Buddha sih tetap. Iya, Budinya Buddha itu. Ngomongnya Budi. Iya, Budi. Oke, ngomongnya begitu. Oke, terus gimana lagi? Akhirnya Cokropalon. Sabdo Palon. Bukan, beda. Bukan. Sabdo Palon. Sabdo Palon mah itu kan. Semar. Terus gimana? Untuk minusnya, untuk pengobatan misalnya, capeknya luar biasa. Untuk pengobatan di bidang apa, Mas Gege? Santet sih. Untuk santet, oke. Juga ini buat protek rumah bisa. Biar maling nggak keluar. Untuk maling bisa, tapi kalau gaib sih kayaknya kurang paham sih. Kurang efektif. Artinya gitu. Bukan untuk santet ya, tapi untuk hal maling, perlindungan rumah, terus pengobatan tapi santet gitu loh. Pengobatan santet. Yang ibaratnya yang negatif lah kayak gitu. Tapi untuk protek santet nggak bisa. Oh begitu. Jadi mungkin satu fungsi tok ya. Satu fungsi buat pengobatan saja. Caranya biasanya bagaimana untuk pengobatan tersebut biasanya? Nggak dibawa ini. Tinggal dibawa terus? Nggak perlu dibawa. Terus jadi nanti orang itu memiliki insting sendiri. Jadi kayak dibisikin gitu loh. Nanti kamu cari inilah, contoh misalnya batok kelapa. Gitu. Terus kamu cari batok kelapa ke MC, nongkrong pinggir. Nggak taunya ada gitu ya? Ibaratnya gitu. Nongkrong pinggir itu yang tadi mau ngomong miso. Jampi-jampinnya anak, nyuwun. Terus gimana lagi Mas Gege? Terus, apa ya lupa. Dari Singosari ya? Dari Singosari, tua. Bentar. Ada lagi tadi lupa apa ya? Jadi pengasihan masuk, pengasihan juga bisa. Oke. Pengasihan. Untuk perawatannya biasa saja, tidak perlu ya, spesial khusus lah ya. Jadi memang kalau bisa sahabat Pusaka Jawa, kita jangan sampai terbebani oleh satu persyaratan, karena kadang kan orang sibuk lupa nanti malah badil ngawake dewek lah ya. Tapi kalau tidak perlu banyak permintaan kan lebih enak lagi. Tapi ya, efektifnya ini dipakai orang-orang yang biasanya nangani seperti itu. Jadi menambah kekuatan tersendiri. Jadi spiritual. Kita mengeluarkan tenaga dalam itu lebih tinggi. Karena ada booster. Iya, ditambah gitu. Ada boosternya, ada tambahannya. Dipegang apa nggak usah, dibawa aja gitu. Dibawa aja, cukup. Jadi untuk pengasihan pun bisa ini Mas Gege. Angger merekir Anda bisa. Bisa. Tiga bapak. Enggak, ke cewek enggak. Pengasihannya enggak ke cewek. Oh, pengasihannya enggak ke cewek. Aduh, remek kita ya kan. Organisasi palingan. Artinya untuk masalah umum lah, biar orang lebih sih tapi tidak fokus pada ke wanita. Pelet gitu ya. Bisa. Paham ya, sahabat Pusaka Jawa. Beda. Ada lagi Mas Gege? Seperti itu. Oke, ya sahabat Pusaka Jawa, tadi saya sudah jelaskan ini bilahnya istimewa. Saya dekatkan.
Ya. Mungkin ada orang sebagian bilang ini ngadiboyo, ya ngadiboyo karena dilihat dari tampilannya. Cuman ini petok brojol, ini juga condong lelehnya, ini condong leleh surya. Artinya condong leleh itu besi dari peksi ini condong kemiringannya berapa persen. Kalau condong leleh kan ada Suryo, ada Kartiko, ada Buwono, ada Chandra. Nah kalau surya itu untuk kewibawaan, untuk kekuasaan. Nah ini tadi untuk apa? Pas nggak ya? Enggak kewibawaan. Enggak kewibawaan, enggak masuk. Asli jadi melas lah banyak. Ya, jadi untuk kedudukan juga ini bisa buat pengobatannya. Bisa namanya buat Cokropalon ya dari Singosari. Dan untuk ada panjang, tapi panjang namanya. Iya. Cuma akhirnya Cokropalon lah. Gitu. Depannya itu panjangannya panjang. Panjang orang banget. dulu kan mungkin namanya panjang. bisa 3 baris buku itu kan. Iya. Jadi namanya panjang dia. panjang kan. Ini nama apalagi dakwah sih gitu. Kan. Terus Udah tak singkat aja lah, Pak. Ibarat saya panggil kita singkat aja nama ini aja ya. Saya terus gimana? Oh ya terserah. Dari sekian itu nama yang mungkin bisa jadi itu gelar dia apa atau gimana. Ada lagi ya? nggak yang masih ingat Mas Keke? Cokropalon, Wirasangka. Wah, panjang lah. Banyak ya. Anak genine, anak apa, anak gue. Pirang-pirang. Banyak ya. Itu pokoknya lah. Cokropalon saja lah. Aja, ya. Lebih gampang. Lebih kalaupun mau nyambat, manggil pun bisa. Bisa. Tinggal nama Cokropalon saja, sahabat Pusaka Jawa. Ini yang lebih banyak orang suka kan di proteknya. Kalau maling nggak bisa keluar. Iya, seperti itu ya kan banyak. Jadi, kayak apa arane apa ya? Puter giling. Seperti itu ya. Puter giling puter nggak sih seperti itu? Oh puter giling suruh pulang ya. Ya. Wiro Sangka Radoyo Geni Songgowan. Banyak ampun. sekali. Nakon aran kayak pan pidato. Ya sahabat Pusaka Jawa ini istimewa. Sahabat Pusaka Jawa ini juga handle-nya. Ini handle Katimoho lawasan bagus. Ini sudah nyetel dari sananya, bawaan dari sananya. Ya ini masuk lemari juga layak lah. Ya Mas Keke buat masuk lemari dibawa-bawa. Kalau dibawa-bawa bagus nggak? Bagus sih, tapi dikira pan bacok. Ya sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja sahabat pusaka yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terupdate dari saya. Tentunya yang ingin request nama dapur silakan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada saya buat PR, jika tidak ada maafan minta dimaafkan. Tetap semangat dimanapun Anda berada, menatap masa depan dengan rasa bahagia. Apapun masalahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah solusinya. Dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.